Di kasino itu dibikin nggak ada jam, nggak ketahuan siang atau malam. Lu mau minta makanan apa aja dimasakin. Lu mau perempuan, mau cariin yang kayak gimana, gue bawain. Menang judi itu cuma dua caranya kok. Antara lu dikasih sama mereka. Yang kedua, kalau pengen menang, ya lu jadi bandar. Ada nggak pernah dalam sejarah lu di dunia itu orang yang pernah menang judi, menang beneran menang gitu, banyak menang gitu? Ada sih yang bisa diakalin. Assalamualaikum. Salam. Asik. Koko Cina, Alah. iya kan? Ini gue nggak nyangka loh, maksudnya gue baca tuh lu disebutnya Ustadz itu. Iya. Iya, Sebutan dari orang aja tapi itu. sebutan dari orang aja ya? Iya. Tapi aslinya Chinese ya? Chinese ya. Oh, ini gue mau nanya, papamu dulu katanya apa? Orang mualaf ya? Iya, bokap mualaf. Mualaf ya? Mualaf. Lunya mualaf juga? Yang mualaf bokap ikut ibu nikah Oh, gitu. oke. Nah, jadi ya secara lahir mah sudah Islam walaupun setelah waktu itu jadi masuk Islamnya karena nikah aja, jadi belum jalanin syariat, Oh, si belum bokap ya? sholat, belum ini, walaupun nyokap mah udah sholat ya, berusaha ngajarin juga. Udah gitu tinggal sama nenek lagi yang Buddha. Walaupun akhirnya setelah 2 tahun mereka misah rumah sendiri, saya masih sama mereka cukup lama waktu SD, waktu SMP. Jadi ikut nenek, kasih makan babi, ya. Seolah TK sampai SMA sekolah Katolik, Iya, gitu ya. iya. Apalagi ditambah yang di Thailandnya tambah jauh jadi bandar judi, ya udah. Iya. Jadi berarti agamamu dari dulu sebenarnya Islam? Iya. Oh, sholat dulu? Di awal mah belum ngerti sholat. Mulai belajar Islam lebih dalamnya kan waktu pulang dari Thailand ya. Oh, kan? begitu. Jadi aku pikir kamu tuh tadinya tuh Islam, terus kemudian agama lain, terus kemudian masuk Islam. Oh, Bokap berarti yang tidak gitu. ya. Yang mualaf malah si bokap ya. Iya. Terus bokap itu dia kerja apa dulu? Ya, orang Cina masuk ke Indonesia kan terpaksa sebetulnya dulu ya. 3 gelombang dari tahun 700-an Masehi itu. Zamannya Wong Fei Hung, depannya botak, belakangnya Iya. berambut gitu. Dan juga zamannya dinasti Ming, 1400-an. Laksamana Made Cheng Ho tuh. Itu juga beliau Muslim. Kalau yang kami dari zaman 1900-an awal. Ip Man Wing Chun dijajah Jepang kan. Iya. Kabur ke selatan. Karena misalkan Jepang di utaranya Cina. Jadi orang tuanya bokap datang ke sini ya. Iya, yang masih lahir di Cina mah ya kakek nenek ke atas gitu ya. Bokap lahir sini. Iya, udah tahun 66 udah lahir di Belitung. Oh. Mendaratnya di Belitung waktu itu. Di Belitung waktu itu. Iya. Bisnis akhirnya di situ. Akhirnya pilihannya 2 kan. Karena pada nggak bisa bahasa Indonesia, kerja juga siapa yang mau ngasih kerjaan. Pilihannya 2. Kalau nggak jualan, ya masuk ke dunia hitam. Dan bokap waktu itu ya buka kasino. Oh, bokap masuk ke dunia hitam dia? Iya. Akhirnya. Oh, jadi di Belitung dia buka kasino? Oh enggak, itu mah sudah di Bogor. Itu kan lahirnya di Belitung. Oh, akhirnya dia pindah ke Bogor. Di Bogor itu dia buka Iya. kasino. Iya, itu dia. Di Ruko? Ada yang di ruko, ada yang sekarang jadi diskotik juga ya, klub malam, ada yang sekarang jadi gereja juga ada. Ruko kan namanya ruko udah habis masa ininya di kontrak dia jadiin gereja, ya dulu ruko. Oh, ada ya? Kok nggak tahu? Ada di zaman itu mungkin. Tahun berapa? Kelahiran berapa sih kelahiran? Gue kelahiran 81. 81, 91 waktu itu Ogut masih SD SMP. Tahun berapa itu masih ada? Pokoknya selesai ganti Kapolri 2004 itu udah nggak boleh semua. Jadi pada lari ke online kan semenjak itu. Oh, 2004 mah gue udah 20-an itu. Kalau gue tahu gue mampir situ. Iya. Soalnya nyari kasino di Indonesia susah jadi. Susah lah dia kan. Oh, jadi diem-diem ya terselubung ya. Diam-diam. Dan itu Backing. lumayan gede nggak bokap punya dulu? Gede sih, duit tuh kayak air beneran. Lu umur berapa itu waktu itu? Zaman sekolah sampai SMA-an. Sampai SMA-an. Oh, lu lihat tuh ya. Lihat. Banyak itu uangnya. Banyak. Masih cash lagi, belum zaman transfer di saat itu mah. Dari apa yang bokap dapat hasil judi itu, apa aja fasilitas yang akhirnya lu nikmatin tuh? Apa ya? Waktu itu masih kecil, jadi ya tiap pekan diajak jalan-jalan aja dibeliin mainan. Belum ngerti pengen minta apa juga. Oh, iya. Iya, jadi waktu itu masih SD, pokoknya jalan-jalan. Ya kendaraan ada, bahkan belum tahu bahwa di luar sana orang tuh sulit, ada yang jalan kaki nggak punya kendaraan. Ya ngerasain
Ya nggak tahu Gitu apa-apa, aja. anak kecil aja gitu Belum ya. inilah. Ah, terus kemudian kapan lu mulai, bokap lu tuh akhirnya berhenti tuh kapan dia akhirnya berhenti? Satu, gara-gara kondisi yang di 2004 itu ganti Kapolri, semua mulai nggak boleh, dan memang orang nyebutnya azam ya, kayak janji kalau punya anak perempuan. Kami 4 bersaudara, terakhir bungsu tuh, perempuan satu-satunya. Iya. Jadi semenjak dari itu kayak punya janji pengen berhenti. Tapi ya ibarat pembersihan ya, dan semuanya dari duit kotor juga. Ya jadi usaha putihnya, usaha normalnya bangkrut sampai jatuh ke titik yang paling bawah. Uang sekolah nggak kebayar 8 bulan, beliau sakit, ninggalin banyak utang. Dan saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan ya izin ya, dengan cerita gini bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua sebagai orang tua yang tidak Iya, baik. ini kan Tapi Masya Allah, betapa mereka sebegitu bertahannya demi anak-anaknya sepahit apapun itu. Semoga diri ini bisa jadi pahala jariah lah bagi beliau. Oh, jadi jatuh perekonomian. Jatuh, hilang semua. Duit setan dimakan jin habis semua. Habis semuanya. Habis. Lu umur berapa merasakan susahnya itu? Waktu itu sekitar SD kelas 4, kelas 3 itu sudah mulai nabung dari duit jajan 1.000 perak, 1.000 perak. Itu sampai ada kondisi di mana habis, nggak bisa beli apa-apa lagi, nggak ada spare pun bahasanya. Kok minjem duit dong? Kita buat beli beras, makan rame-rame, misal kayak gitu. Itu dari duit yang dikumpulin 1.000. Udah kekumpul 21.000, ya udah buat. Pokoknya pernah sampai di titik sampai habis-habisnya lah. Oh, Gitu. aku dengar kan papa itu sakit. Akhirnya sempat sakit juga pula. Tapi masih hidup kan sekarang? Sekarang kan? masih ada. Sekarang Oke. sehat alhamdulillah. Sehat sekarang ya. Jadi ini kan cuma cerita kisahnya dulu aja ini kan ya. Selalu. Sebagai kita pembelajaran juga kan. Oke, berarti setelah papa jatuh itu, lu kenapa bisa masuk ke judi juga? Waktu itu akhirnya awalnya nggak masuk ke judi dulu, tetap sekolah, tetap akhirnya bisa kuliah juga. Alhamdulillah ada potongan biaya karena beasiswa gitu. Dan betapa luar biasa papi mami memperjuangkan demi anaknya punya pendidikan. Kerja, belajar seperti biasa, beres kuliah juga ngajar, ngeles mate, fisika, kimia gitu-gitu. Dulu juga masih ngeband, tapi dikasihnya udah mah nyanyi 2 jam cuma dikasih nasi kotak kok bendoan. Udah gitu. Zaman-zaman itu ya. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita, ada satu titik sih memang ketika di mana akhirnya ya masalah ekonomi kadang bikin rumah tangga kadang agak ini ya. Suatu ketika dibangunin, kelihatannya habis bertengkar tengah malam. Papi mami dua-duanya berkaca-kaca, jadi ya udah keluar, dibangunin, dikasih kertas. Ditanya kertas apa ini, udah lihat aja. Begitu dilihat, ya ini rincian hutang-hutangnya beliau ternyata. Dan itu baru ke 1 orang. Di kertas yang itu tuh nominalnya 59.750.000. Dan itu baru ke 1 orang, dan juga dikatakan kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasi ya, kami udah nggak sanggup. Masih sekolah waktu itu. Jadi gimana atuh ya? Pengen bantuin, nggak sayang sama mereka, tapi ya uang jajan sehari cuman goceng. Jadi ya udah jalanin dulu, belajar. Itu awal-awal mulai nyari Tuhannya juga sih memang. Karena cerita ke siapa-siapa nggak jadi solusi. Itu lu umur berapa ya berarti? Itu sekitar SMA akhirnya. Udah gitu. SMA tuh ya, udah mulai berpikir lah itu Mulai ya. berpikir. Nah, karena lu cerita ke kita nggak jadi solusi, bro kata teman-teman, ya udah lu cari Tuhan aja katanya. Oh, teman-teman lu pada bilang gitu ya, lu sharing ya? Salah satunya iya, ya akhirnya karena sekolahnya sekolah Katolik, ya jadi pernah ke gereja juga. Nenek kan Buddhis, ya pernah ke wihara juga. Sampai akhirnya situ ya udah mulai Islam seperti apa, sholat, dan walaupun udah mulai tenang, walaupun masalahnya belum beres, tapi kan utangnya masih ada. Oh, gara-gara itu lu beneran cari Tuhan gitu? Iya. Maksudnya lu ke gereja, lu ke vihara, lu pergi ke masjid gitu. Maksudnya Iya, cari nyari tahu Tuhan. iya seperti apa. Karena mempertanyakan 3 ya. Kayak yang bahwa ternyata di Islam ada sebutannya al-uqdatul kubro. 3 pertanyaan dasar, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, setelah mati akan kemana. Iya. Nyobain jawab itu. Mau cari jawaban itu. Walaupun sambil digencet sama gimana nih, pengen bantu mereka. Akhirnya ada setelah lulus kuliah 2012 di Bandung, udah gitu kerja setahun setengah di Jakarta, ternyata si bos yang di Jakarta itu punya usaha yang lebih utama, ya kasino di Thailand itu. Oh, lu kenal dari mana dia? Gara-gara apa? Awalnya dari sepupu emang udah kerja sama si bos itu. Oh, udah gitu masuk di salah satu usahanya si bos yang bukan judi.
Tapi akhirnya butuh orang buat yang di sana, yang di Thailand. Jadi cerita lu Baru lagi ditarik. sembari nyari-nyari ini ya, nyari-nyari Tuhan dengan jawaban, dengan permasalahan hidup lu. Lu ketemu sama si bos-bos ini nih. Kemudian dia punya usaha di Thailand. Iya. Lu nggak tahu nih usaha apa ya? Akhirnya tahu setelah tanya-tanya. Iya sebelum pas di Indo tahu akhirnya. Akhirnya tanya. Oh, lu tahu itu dia punya usaha judi di sana. Akhirnya bilang. Oh, terus akhirnya dia ajak you pergi ke Thailand. Ya ajak, ya wohwat ya tahu itu, walaupun waktu itu udah sholat juga tahu, cuman ya gimana nih, karena saya lemah lah, akhirnya berangkat sana. Walaupun jadi lu emang berangkat ya? berangkat, gede sih emang dapetnya sana. Oh, tunggu, gue mau nanya, waktu bokap dulu sampai miliar-miliar gak dia punya uang? Nyampe. Jadi jatuh segitunya? Iya. Nah pas lu di Thailand lu kerja sama dia, berarti kan lu udah tahu dari awal nih emang niatnya udah kerja di kasino nih ya. Kasinonya model table juga gitu? Kantornya di yang table seperti itu, jadi ada, di sana tuh, karena kalau di Indo kan nggak boleh kan, jadi kejar-kejaran, mau nggak mau di sana ada orang punya kasino fisik, kita punya sewa beberapa ruangan, kalau suatu saat istilahnya ada polisi Thailand, Kamboja datang, kita dianggapnya adalah di bawah subunitnya kasino si fisik itu, yang karena yang fisik itu punya legal. Legal. Oke. Karena emang itu kan perbatasan Thailand Kamboja kan, bukan di Bangkoknya. Oh, di mana lu? Dari Bangkok mendarat 3 jam lagi ke arah timur, itu perbatasan Thailand sama Kamboja. Itu Provinsi Sakyau, kota arahnya Pratet. masih masuk kota? Udah di luar border Thailand tapi belum masuk Kamboja, abu-abu. Banyak orang yang main ke situ, main judi? 2015 sudah ada 4.000 orang Indo di sana. Wah, Kebanyakan Tangerang Medan sih. Orang Cina. Iya, biasanya ya kan cari hiburan, cari apa gitu-gitu. Memang playernya kebanyakan di situ emang orang Thailand. Banyak juga orang Cina, orang Korea, Cina asli daratan. Itu di sekeliling Kamboja karena Kamboja tuh negara miskin juga, jadi akhirnya dilegalin sama mereka judi. Di sekelilingnya kalau yang berbatasan sama Thailand namanya Poi Phet. Ada yang berbatasan dengan kayak Vietnam, ada Cheritum, ada Buffet. Ada yang di selatan Kamboja si Hanok Ville. Jadi lu belajar bahasa Thailand juga di sana atau bahasa Inggris? Pakai Thailand bisa. Pakai Thailand. Tapi lebih banyak kerja sama orang Hong Kong sana, jadi pakai Cina juga. Pakai Cina ya? Oh, bisa, Mandarin bisa? Masih bisa. Dari kecil lu udah bisa Mandarin atau? Enggak sih, karena bokap Hokkien kan. Jadi ngomongnya Hokkien. Oh iya, gue juga Hokkien. gitu? Kakekku orang China asli Hokkien. Iya, orang Fujian berarti. Iya, Fujian bener, iya. Jadi lu Mandarin oke ya? Mandarin masih lebih oke daripada Thailand. Oh, panggil Ci Olive. Gue cuma taunya Ni Hao sama Itian ya. Itian ya. Iya, Itian ya. Sama Nai, gue tau Nai. Nenek. Iya. Nah, waktu lu di sana kerja di Thailand itu lu jadi apa? Awalnya jadi IT. Jadi IT di kasino. Ngurusin sistem, ngurusin jaringan. Oh, lu punya ilmunya? Karena kuliahnya IT yang di Thailand itu. Sistemnya itu yang diurusin IT tuh yang buat apa tuh? Yang online judinya atau yang Iya gimana kan itu judinya online semua. Kita yang Ogut pegang ya, online. Bukan yang fisik, bukan yang kasino fisik. Yang sampai sekarang masih ada bertebaran Itu tuh orang lihat masih pada main slot. Itu salah satu produk Ogut juga ada slot juga. Tapi baru boomingnya sekarang. Oh gitu. Ini menarik ya. Nah, aku suka. Jangan nyobain main juga. Dulu main judi. Dulu gue suka main judi. Habis banyak. Banyak habis. Cuma gue table yang fisik ya. Gue suka main. Seruan itu sih. Seruan itu. Nah sekarang pertanyaan, lu main judi nggak? Di sana main. Oh lu main juga. Main. Tapi hiburan sih. Jadi paling gua ngebet paling gede ya Laktiao doang 6 juta doang. Asik, bahasanya Laktiao asik. Iya. Maksudnya gua bukan yang di sana pilihannya 3 sih, kalau nggak habis karena seksi dancer diporotin, kalau nggak habis karena obat, kalau nggak habis karena judi. Iya 3 itu ya. Iya. Nah, dulu diajarin sama salah satu yang ngajarin, lu jangan makan sama berak di piring yang sama katanya. Ya. Jadi kalau misalkan gua dapat makan dari judi, lu jangan berak di situ juga. Jadi, gua mau main mah ikut temen doang. Oh, jadi lu cuman have fun doang, iya, bukan buat untuk bukan yang gila-gilaan baru pertama kali gajian Jicaptiao 20 juta sebulan langsung habis di hari itu juga. Teman-teman ada yang kayak gitu. Teman-teman ada yang kayak gitu. Dan kan menang judi itu cuma 2 caranya kok. Satu tuh dikasih sama bandar. Jadi nggak ada tuh gua udah hitung, gua udah jago nih habis ini. Nggak ada, lu lagi dikasih sebenarnya. Lu kartu dikasih, lu suruh kocok sendiri bagian sini aja masih bisa diakalin. Apalagi sekarang tuh di handphone digital kayak gitu. Oh, jadi menang judi ini cuma 2 nih? Yang antara lu dikasih sama mereka atau yang kedua, kalau pengen menang ya lu jadi bandar. Udah.
Jadi kalau misalkan cuma ngarap-ngarap, depo yuk menang. Enggak, enggak lagi menang, lu lagi dikasih. Jadi kita berpikir kadang-kadang mindset kita bahwa kita lagi beruntung, kita jago, kita pinter. Sebenarnya itu adalah ilusi yang kita bangun sendiri ya. Iya, dari 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi sifat buruknya manusia, mereka ngerasa, saya pasti si 2 orang tersebut. Oh, dia mempergunakan psikologi manusia. Dan saya kena dulu. Bandar bang. Balikin duit gua. Banyak dulu gua habis. Nggak dilicikin aja, kadang orang kalah sama nafsunya sendiri. Dia orang main udah menang nggak punya exit strategi kok. Maksudnya gimana nggak punya? Ya orang main aja gitu, nggak punya target kapan mesti berhenti gitu. Sedangkan kalau kalah penasaran, apapun dijualin demi ngejar. Giliran akhirnya nutup lagi, masih bisa lebih. Dari awal di dunia investasi aja selalu ada yang namanya exit strategi gitu kan. Kapan kita mesti keluar? Kapan ini kita harus abandon the ship, tinggalin itu semua. Orang main judi kan udah pakai nafsu. Iya, makanya ada sih pertanyaan dari community gue, tolong tanyain dong sama Ko Denis katanya. Dia bilang, gimana sih caranya berhenti judi? Kayaknya dia pejudi deh itu orang. Iya. Jadi caranya gimana akhirnya kalau berhenti judi gitu loh? Tunggu, sebelum kita ke sana, gue ntar dijawab itu. Gue pengen denger nih kisah lu dari kerja lu dulu nih. Jadi lu IT dulu ya. IT dapat uang banyak ah? Gaji. Waktu itu masih gaji ya? Masih sistemnya gaji. Jadi akhirnya naik pangkat apa jadi bandar apa gimana lu akhirnya? Keluar dari situ, kerjasama sama orang Hong Kong, bikin web sendiri. Dia ngurus web Hong Kongnya, Ogut dia pengen bikin divisi Indonya. Jadi Ogut ngurus yang buat web Indonya. Saham 30% dikasih. Oh, lu dapat 30%. Lu pegang Indo. Iya. Jadi kalau misalnya kayak contoh November 2016 didapat 600 jutaan ya gua di 30% ya. 30%-nya. 180-an. Kenyang sih buat anak umur 25 tahun mah. Iya. Lu pegang uang paling gede berapa pada saat-saat itu? Ogut masih dapat di ratusan ya, belum pernah menang sampai miliaran. Oh belum. Masih ratusan. Karena akhirnya kan web yang dibikin sendiri kan, ketika ditinggalkan itu masih setahun berjalan. Jadi dan ditinggalkan bukan dalam kondisi bangkrut, masih running, masih ngasilin duit, masih jadi mesin duit. Gila ya, itu bisnis judi itu ya. Iya kan orang bilang gini ya, bisnis yang nggak akan mati ada 3 katanya. 1, bisnis kecantikan, semua orang pengen cantik atau tampan. 2, bisnis kesehatan, orang kalau udah demi sembuh rela apa segala dihabisin. 2, bisnis keuangan, orang perlu untuk permodalan dan macam-macam. 3-tiganya kalau dinegatifkan menjadi 3 penghasil uang tercepat. Kecantikan dinegatifin, prostitut. Luar biasa itu penghasilan duitnya. 2, kesehatan kalau dinegatifin, drugs, narkoba. Ya, keuangan kalau dinegatifin, judi. Oh, itu sisi negatifnya ya. Dan 3-tiganya itu ada di Thailand yang waktu itu. Iya, yang lu bilang ya. Sekeliling kalau nggak gambler, pemakai atau dunia prostitusi orang sekeliling. Jadi uang sebanyak itu dengan usia lu pakai apa aja waktu itu? Jalan-jalan. Dulu masih ngikutin, beli barang gitu ya. Pengen punya jam tangan yang oke. Handphone juga mesti ngikutin, misalkan ganti. Dan kendaraan, salah satunya memang ya akhirnya utang yang tadi orang tua itu lunas juga sih. Oh, lu bayar ya akhirnya? Walaupun pakai duit pakai uang judi ya? Iya, walaupun pakai uang judi akhirnya lunas juga ya. Tapi papa lu sama mama tahu nggak lu di Thailand itu kerja apa? Tahu sih akhirnya. Oh, tahu ya? Tahu. Dia nggak bisa marah? Dia marah nggak? Maksudnya, lu kenapa lu bisnis judi? Mereka orang tua yang lu mau sehancur apapun lu tetap anak gua. Mereka penyayang banget sih, Masya Allah. Jadi biar gimana lu anak gua ya. Lu mau sehancur apapun gua pasti bela lu gitu. Selama di Thailand ada pekerjaan lain nggak selain akhirnya jadi bandar judi? Rentenir juga paling ya. Oh, lu jadi rentenir juga? Karena sebetulnya mah gara-gara akhirnya banyak peminatnya. Orang kalah tuh akhirnya pada minjem duit entah buat apa. Ada yang juga emang gajinya udah habis duluan ke meja judi dan yang lain-lain. Lu kasih pinjaman. Dan iya minjem, misalnya berapa, dan karena gua tahu gaji mereka ya. Kalau yang udah teman dekat udah tahu. Oh, dia digajinya oleh kasinonya dia misalkan cap gotial 15 juta. Minjemnya cuma 10 juta 6 bulan, dibungain. Ya kuat lah dia bayarnya. Ya udah. Jadi gue sukanya obat nggak nyentuh sama sekali sepanjang di sana. Ya, judi cuman main gitu aja asal. Jadi duit gue gulungin. Dan gue nggak ngerokok juga kan. Jadi gue makan tuh bener-bener nyampe nggak usah harus di restoran, yang di pinggiran jalan juga. Yang penting itu duit ngegulung. Sampai di titik
udah nggak usah ngapa-ngapain, dari hasil rentenir itu ngebunga-bungain, itu udah sampai lebih gede dari gaji yang waktu itu di 20 jutaan sebulan. Jadi udah dari bunga itu udah hidup nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya kayak rentenir kayak gitu pasti ada yang nggak mau bayar juga tuh gimana ya? Ada juga. Nah, ada beberapa, gue berani nyampe minjemin satu kalau emang dia udah besar, emang udah punya gaji, atau dulu memang satu kantor, yang dimana gue juga orang di dalamnya, bahkan gue bisa, istilahnya gue bisa aturin, kalau misalkan dia pengen macem-macem, gaji dari atas ke gue dulu buat cicilannya, baru ke dia. Oh, lu pakai cara yang pinter juga lah gitu kalau minjemin. Iya, ya? kan sama beberapa petingginya waktu itu yang masukin ada sepupu juga. Berarti itu mereka yang kerja di judi itu, dia main judi juga? Kebanyakan iya. Makanya mereka jadi itu doang. Banyak nggak cewek-cewek yang akhirnya kerja jadi prostitusi gara-gara terlibat hutang gara-gara judi di sana? Kalau di sana jadi ada aja sih. Cuman kalau misalkan yang kerja judi, punten ya, kalau perempuan emang udah cantik, dia sih biasanya nggak akan milih kerja jadi admin judi sih. Dia kalau berani, kan perempuan berani bandel bisa lebih kaya. Iya. Ya mohon maaf ya, akhirnya di sana perempuan Thailand bandel, iPhone baru keluar dia bisa punya 3, satu dari om yang ini, satu dari om yang itu, apartemen dia punya. Ya, perempuan berani bandel, mohon maaf, tarif 1 jamnya aja kan bisa goceng 2 juta rupiah. Iya. Temen waktu itu iseng nanya waktu lagi jajan, nah, perempuan seperti itu ditanya, gue pelanggan keberapa hari ini? 13. Kaliin 2 juta, udah 26 juta, lebih dari gaji direktur dia perempuan. Wah, dia pelanggan 13, 12-nya di mana tuh orangnya? Iya kan? Dia harusnya nanya, yang 12 lagi di mana? Pas dia ngecek di bawah tempat tidur, wah, yang ke-10 di sini. Ih, banyak banget ya. Cuma kan maksudnya, apalagi namanya dunia, ini kita jadi kayak dapat gambaran tentang apa sih yang ada di belakang dunia perjudian itu ya. Kayak contoh tuh kalau misalnya aku lihat ada bandar yang bagi-bagi kartu gitu-gitu ya. Kan juga ada tuh yang online sekarang ada bandarnya tuh gue lihat ya. Nah, itu cewek-cewek itu bayarannya gede nggak? Standar ya. Kalau yang cuma tugasnya bagiin kartu gitu doang ya, dealer disebutnya. Dealer, iya. Standar lah itu mah. Walaupun ya tetap lebih gede daripada UMR sini sih. Bisa nyampe di atas 10 juta nggak? Enggak semua. Di bawah ya? Enggak semua. Tergantung ini juga. Ada kalau dia kasino online yang VIP, lebih mahal. Belum kalau dapat dikasih Yamcha. Iya, dikasih komisi ya. Nah, itu kan bagaimana caranya? Itu kan lu bilang tadi, gue penasaran ya. Lu bilang kan tadi, lu kalau menang judi itu hanya 2. Satu lu dikasih sama bandar, satu lagi kalau lu jadi bandar. Ya berarti kan kalau posisinya kita bukan bandar gitu, itu gimana cara si kasir yang itu ngaturnya? Emang dia bisa ngatur itu? Kalau yang dealer itu ya? Iya. Yang dealer itu dia nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau dia cuma bisa buka kartu. Kalau dia memang ngaturin buka kartu. Makanya ya, kadang nggak semuanya diaturin untuk dikalahin. Kadang nggak semua diaturin untuk dikalahin, tapi orang udah kalah sendiri otomatis sama nafsunya kebanyakan. Dia nggak tahu kapan berhenti, udah kebakar nafsu, digulung lagi terus. Memang judi itu bisa kalah kalau misalkan kita bisa digulung. Kalah 1 juta, gue main 2 juta, ntar balik modal. 2 juta gue kalah, gue punya 4 juta. Ntar yang habis, balik modal lagi. Terus aja digulung. Tapi kan setiap table ada limitnya. Itu yang membatasi. Maksimal bet. Iya. Jadi akhirnya mentok. Nggak akan ada bisa balik modal kalau misalkan sudah semakin besar. Bisa, tapi kalau lu pemain receh, nggak dianggap yang kayak gitu. Jadi table limit itu ngebatasin. Jadi sistemnya sendiri aja udah bikin sulit untuk dikalahkan secara matematis. Gitu ya. Oh, ada nggak pernah dalam sejarah lu di dunia itu orang yang pernah menang judi, beneran menang gitu loh, banyak menang gitu? Ada sih yang bisa diakalin, blackjack nggak sih bisa diakalin, yang ngumpulin jadi 21 tuh, nyampe ada filmnya loh itu beneran bisa dihitung. Tapi lu kudu bener-bener jenius mate banget. Matematikanya gitu ya? Dan nggak boleh lengah. Itu memang bisa diukur. Jadi ketika dari jumlah kartu ya? Iya, ketika keluar kartu yang memang dia besar dan itu udah keluar banyak, itu dia di angkanya mikir. Kalau misalkan kartu besar dia -1, minus berapa. Kalau kartu netral 789 itu dia dianggap biasa. Kartu kecil ntar +1. Dan itu harus kerjasama juga. Dan ketika akhirnya kita main, itu mesti bener-bener kita fokus ngitungin setiap kartu yang keluar, karena nggak boleh lengah sedikit pun. Tapi ketika lu udah pengen jalanin di situ, kiri kanan diganggu pasti. Ya, ada tiba-tiba nganterin minum, nganterin makanan, udah kebagi 4 kartu.
Udah ketinggalan kita ngitungnya. Itu dari kasinonya sendiri yang ngatur tuh biasanya Iya. atau Di kasino itu dibikin nggak ada jam, nggak ketahuan siang atau malam. Lu mau minta makanan apa aja dimasakin. Jadi lu jadi raja di situ. Iya. Bahkan punten mohon maaf, lu mau perempuan, mau cariin yang kayak gimana, gue bawain. iya Gitu iya. ya. Pokoknya lu bikin raja di situ ya. Iya, jadinya mau diakalin secara itu pun sulit. Gampang lengah. Apalagi dealer tuh bagian kartunya cepet. Set. Udah minus berapa tuh berarti tuh? Dari 10 orang yang main atau dari 8 orang yang main. Kudu sejenius itu matematikanya. Jadi kalau misalnya Dan gue tanpa menang lawan nih, fokus. gue menang nih, uang banyak nih, tiba-tiba gue dapet kayak enggak, gue udah nggak mau main lagi gitu, pulang, aman tuh gue. Masih aman. Masih aman. Berarti gue menang dong ya? Menang nggak apa-apa, nggak ada yang nyampe digebugin atau apa. Toh biasanya yang menang, besoknya balik lagi. Nggak nyampe besoknya, habis makan juga dia bisa jadi balik lagi. Itu karena Kalau habis faktor menang. apa? Ya karena ngerasa kalau gue udah bisa menang dan yang lain-lain, dan bilang ngerasa masih bisa diakalin, Balik lagi ya main. balik lagi. Kan kalau kalah tuh penasaran, tapi kalau menang ketagihan, jadi nggak tahu dia kapan mesti berhenti. Iya, walaupun udah banyak banget kisah-kisah orang yang gara-gara judi jatuh miskin, jatuh apa, tetap aja sih. Tetep. Namanya manusia ya, mau Iya, dia player gimana. lah. Nah sekarang bagaimana ceritanya gue baca tuh, lu katanya hijrah istilahnya ya. Ya. Pada saat malah di meja judi. Hmm. Itu benar, itu bagaimana sih maksudnya? Iya ya, Heeh. hijrah pada saat di meja judi. Salah satunya iya, ketika sebetulnya yang di meja judi itu adalah salah satu ketika udah mulai mikir sih, mau ngapain ya di sini, mau ngapain lagi ngumpulin ini segini banyak, tapi kok nyampe garing, nyampe mati rasa. Pernah makan sampai kenyang banget, terus masih dikasih ayam goreng lagi, seneng atau biasa aja? Ya biasa, Ya, biasa sih. aja. Itu ketika yang kata orang dulu semua yang jadi sumber kebahagiaan itu semua udah pernah nyobain semua, tapi nggak happy juga. Ada apa dengan lu saat itu? Tidur paling lama 3-4 jam, kebangun karena mimpi buruk atau gelisah. Bahkan ketika bangun karena gelisah itu, yang pertama dilakuin ambil handphone, cek saldo, perasaan duit gua masih banyak, kok stres begini? Kenapa? Nggak tahu aja, gelisah. Apa sih yang salah? Kenapa seperti ini? Udah gitu belum lagi lingkungan yang lama ya, beberapa bos di sana juga datang naik mobil mewahnya yang harganya jelas miliaran, turun yang pertama kali diobrolin, aduh gua stres kenapa hidupnya kayak gitu. Dia untuk si bos penghasilannya lebih besar, per bulan bersih 7-8 miliar, dugemnya rekornya bisa nyampe 1,2 juta sebulan. Ya, karena kita tahu ya roomnya aja mahal, di Sense $2.000 dulu. Ya, belum lagi obatnya, belum lagi dia selalu ngajak orang, belum lagi perempuannya. Makanya, tapi dengan semua hiruk pikuk dunia seperti itu, yang paling pertama kali sering terucap tiap kali ngobrol, gua stres, ada yang salah. Orang itu dengan gaji sebulan, dengan penghasilan dari judi 8 miliar per bulan bersih, di luar foya-foya istrinya, di luar yang lain-lain, buat tidur perlu obat. Kalau nggak minum, nggak bisa tidur sama sekali. Lu tanya dia kenapa dia? Maksudnya apa kestresannya? Nggak tahu kenapa dia sendiri juga. Apa yang salah, jenuh gitu, padahal dugemnya itu nggak bisa dibilang istiqomah juga ya, maksudnya rutin gitu. konsisten konsisten ya. Nggak ada dugemnya istiqomah tuh nggak ada ya. Konsisten ya Pak. Iya. Maaf ya. Iya. Jadi maksudnya saking rutinnya, paling lama 3 hari libur, tapi tetap jenuh. Udah nyampe di titik kayak ada garing. Dan waktu itu Ogut sendiri juga dapat transferan, suka dapat notifikasi di handphone, transferan masuk 80 juta. Biasa aja garing udah nyampe. Awal doang ya. Awal-awal segut nih duit biasa. Ya lama-lama ibarat kita makan all you can eat lah. Awalnya senang banget, lama-lama blenek ngelihat dagingnya lagi aja nggak mau. Loh, kok begini? Dalam artian kalau memang itu semua adalah tujuan manusia diciptakan, balik lagi ke pertanyaan yang di awal, kalau memang itu adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya, kenapa nggak bahagia? Kenapa orang yang udah lebih besar dari gua aja nggak bahagia? Iya. Dan lu ngerasain hal yang sama. Sama. Lu cerita nggak ke si bos? Gue juga sama nih bos. Cerita sih, ngobrol. Cuman ya tidak semua orang istilahnya punya nyali untuk keluar dari sana. Apalagi satu juga mana belum nggak di sana kan pada orang pada jauh dari agama ya. Pada nggak tahu apa itu agama, apa itu aturan, apa itu Tuhan, mentok sama aturan Tuhan, nggak tahu mereka itu semua. Nggak ada yang rajin. Yang mereka tahu, saya udah lakuin ini puluhan tahun. Anak bini gua
dia kuliah, makan segala macem, ya izin ya. Ogut juga dulu makan, pakaian, uang sekolah, semua dari duit judi itu. Jadi kalau nggak mungkin gue istilahnya balik lagi ke sana, bro, yuk tutup rame-rame kita ngaji di Bogor, nggak bisa tuh. Ya lu nggak tahu itu. Nggak bisa juga kayak gitu. Jadi ya. Jadi solusinya waktu ngobrol-ngobrol dulu apa waktu itu, kayak udah berakhir di curhat gitu doang, ya udah lanjut lagi gitu. Iya, mereka larinya ke obat memang akhirnya. Iya, pada happy, distraction. pada minum lagi, yang padahal akhirnya udahannya udah mau mana bekonde, sakit kepala udahannya. Jadi ya balik lagi ke pola yang sama. Berulang-ulang aja gitu. Berulang lagi. Bahkan akhirnya sekarang soalnya udah kebanyakan, ibarat kolamnya segitu-gitu aja, ikannya segitu-gitu aja, yang mancing tambah banyak. Iya, tambah banyak. Yang dulu bos-bos kami dulu pun ada yang tadinya sebulan 7-8 miliar, sekarang udah turun paling di 200-300. Iya. Kuenya harus dibagi kan. Udah makin ini. Makin banyak pemain lah ibaratnya. Makin. Nah, kenapa lu bisa akhirnya keluar? Pertama, akhirnya mulai ngelihat bahwa ketika ngobrol sama semua orang yang di sana juga ketika ditanya, pengen selamanya sampai mati hidup kayak gini? Ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat, di atas kasur empuk gitu ya. Seolah kayak di film-film. Dan gue tahu gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu dan yang lain-lain. Masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue yang pada lagi nari telanjang di situ? Mereka semua juga pada nyebut kayak gitu. Oh, ada waras-warasnya juga masih ya? ada mikirnya sampai kayak gitu. Enggak pengen hidup kayak gini selamanya. Dan akhirnya gue mulai ngeliat keliling bahwa nggak ada yang happy ending di sana. Pilihannya ada yang bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, mohon maaf, bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin. Nggak ada yang happy ending. Nggak ada yang happy. Padahal itu bandar-bandar gede semua. Padahal uangnya juga banyak. Iya. Dan sebelum nyampe ke tidak happy endingan yang jadi kemutlakannya itu, banyak yang udah stres duluan, udah gila duluan sampai kayak gitu. Oh, lu lihat itu? Udah lihat, Kak. Kalau untuk ini, kalau manusia diciptakan tujuannya untuk ini, kok orang udah di tingkatan itu masih sebegitu menderitanya. Kalau emang bahagia juga dari popularitas, artis bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson tuh sampai pernah nyewa satu gedung mall, yang lain nggak boleh masuk kecuali dia. Saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Padahal karena kalau nggak ditutup, padahal itu nggak normal. Iya, karena kan dia kan dari kecil udah jadi artis. Kalau nggak ditutup, sibuk minta foto sama tanda tangan. Iya. Tapi udah nyampe di tingkatan itu, dia sampai bunuh diri kan, Michael Jackson. Iya, karena kan kalau dia tutup, ya tetap nggak normal, nggak ada orang kan dia. Enggak, maksudnya orang lain nggak boleh masuk. Iya, berarti dia yang jualannya doang, yang jualannya doang. Iya, cuma kan tetap nggak normal kan. Ya kan nggak enak, nggak ada orang lain gitu-gitu kan. Soalnya kalau balik lagi, kalau itu semua sumber kebahagiaan, dia orang udah punya itu semua. Kok nggak kayak gitu? Sampai akhirnya nemuin Islam tuh akhirnya karena cara Islam mengubah manusianya itu yang beda. Gimana? Saya dengar. Izin ya? Iya. Cara pandang masalah terhadap masalahnya beda. Dalam artian ketika kita bicara terkait setiap agama ngajarin kebaikan, oke, itu betul. Tapi berbuat baiknya untuk apa dulu? Ada yang berbuat baiknya supaya orang lain nanti gak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya nanti orang nolongin kita. Kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak masalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Ya. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayusroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman, terus gak akan diuji gitu. Malah digituin. Dan jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapat banyak masalah? Dapat banyak masalah. Dan nggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi di akhirnya ditutup dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, dan dilanjutkan, siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya adalah kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Wih, cakep. Saya suka. 1 poin.
Ini bagus nih ilmunya. Berarti jalannya jalan yang benar nih di belajarnya. Gue suka. Iya, karena kalau hartaku, jabatanku, karirku udah kupupuk bertahun-tahun segala macam. Enggak, bro. Titipan. Buktinya ada orang yang udah dapat itu semua bahagia nggak? Cerita. Enggak. Justru itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu bahwa makin lu ngejar itu, lu makin nggak bisa bahagia. Makanya ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Karena kalau misalkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan, kalau nggak pakai itu satu masjid nggak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nemploknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah ya Islam dari kata aslama, yuslimu, lepas, berserah. Di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang soleh terdahulu yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami dulu nggak ada yang bahagia. Nah ini uniknya ya, lu bisa tahu itu semua, itu dari mana? Kan ceritanya terakhir itu, lu dengan pemikiran lu dan pengalaman lu, akhirnya lu pergi ke pesantren kah? Atau kemana gitu? Waktu itu masih di Thailand, mulai nyari tahu kan. Salah satunya ya tadi, lihat video. Main judi, gue tuh udah kalah duluan. Ya udah teman-teman masih pada pengen main. Bosen ngapain nonton video kajian, nonton A'agim. Oh, gara-gara itu. Ya, itu salah satu episode aja sih. Oh, jadi ini lagi pada main dengan segala macam permasalahan tadi yang lu cerita. Ada yang masih depan layar, ada yang masih main. Nontonlah kajian lah sambil nungguin. Ya betapa luar biasanya. Baru sadar sih betapa luar biasanya handphone itu. Semua apapun bisa kita cari, nasihat kebaikan apapun itu, tinggal kita mau nyarinya apa kan? Iya. Ya itu salah satu yang dapat. Oh, lu nonton itu kajian apa waktu itu yang lu tonton? Iya, apa dia lagi cerita tentang apa saat itu? Waktu itu akhirnya kan pokoknya udah mulai sadar ya bahwa itu adalah pokoknya harus berhenti lah, nggak pengen selamanya lah. Pilihannya antara lu berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti, ya. Ada yang karena bangkrut karena apapun. Pilih sekarang atau nunggu dipaksa gitu kan pilihannya. Udah mulai mikir kayak gitu tuh. Tapi tetap nggak punya nyali untuk berhenti. Mau kerja apa gue di Indo? Mau kerja apa yang ditulis di CV? Tan Bandar Judi, ditangkap polisi gue yang ada. Misalkan gitu kan. Jadi nggak berani sampai akhirnya beliau ngasih nasihat. Yang lu nonton ini? Jangan kalah sama janin katanya. Jangan kalah? Janin di dalam perut ibu. Kenapa emang? Karena janin itu kan udah perlu nutrisi ya. Kalau nggak dia nggak tambah gede. Berarti dia udah perlu rezeki maksudnya dalam bentuk nutrisi. Tapi ibu kita makan pete, makan jengkol, makan sate sama tusukannya, sama piringnya sekalian pun. Oleh Allah tetap diaturin melalui metabolisme tubuh. Itu jadi nutrisi yang masuk ke plasenta, ari-ari, akhirnya jadi rezeki buat si janin untuk tumbuh besar. Berarti kan dia udah tetap perlu rezeki kan? Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Wah, cakep ya. Burung di langit pun dipelihara oleh Tuhan ya. Asik. Benar. Iya, lu janin belum bisa ngomong, belum bisa sholat, belum bisa minta, belum bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain aja diurus. Hai kamu manusia sekarang udah bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud sama Tuhan lu segala macam. Tapi masih segitu ragunya sama Allah. Akal lu di mana sih? Jadi lu mikir tuh. Fix beli tiket waktu itu langsung. Beli tiket gue balik. Hanya itu doang. Udah kayak digampar gue dengar itu, bro. Berkaca-kaca nggak pas itu? Tiba-tiba terharu sendiri apa gimana gitu? Thanksin juga sih kalau diliatin orang. Ada orang-orang sekeliling yang pas lagi denger itu. Iya kan, lagi pada main judi. Lo lagi judi, lu baca kajian. Lu nggak mau sekalian pakai mikrofon gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi main judi. Terus akhirnya lu beli tiket gitu? Beli tiket. Balik kau? Balik akhirnya, mutusin. Udah. Lu tinggalin semuanya? Ninggalin, ngundurin diri. Terus pas lu keluar gitu nggak ditahan atau dipengaruhin atau apa? Bukan, ya cuman kayak ya janganlah apa. Alhamdulillah
Ya nggak alhamdulillah juga sih, maksudnya hubungannya baik sama mereka. Bukan yang keluar yang harus potong jari, bukan di dunia yang kayak gitu, nggak nyampe segitunya. Alhamdulillah juga. Hubungannya, ya gue juga bingung juga sih. Iya mau di alhamdulillahin apa kagak ya? Karena kan komunitasnya kagak bagus ya. Iya. Tapi lu nggak dapat ancaman atau apa segala macam dari mereka pada saat... Cuman diperingatin. Apa peringatannya? Hidupnya nanti udah masing-masing, lu jangan ganggu kita. Maksudnya dalam artian, karena ya ada sih beberapa yang istilahnya dia pernah sakit hati, walaupun ya karena nyolong, ada yang digebugin, ada yang ya orang kalau udah, kebanyakan yang udah kecanduan sabu sih baru pada nyolong. Nah ketika akhirnya keluar, itu ada yang dendam ya diancam memang, lu jangan macem-macem, jangan ganggu urusan kita, karena biasa jadi ya sedikit banyaknya dia orang dalam ya tahu rekeningnya, tahu apanya, tahu segala macem. Nah Ogut lebih tahu semua hal tentang itu lagi, megang data banyak, tapi ya emang dibilangnya kalau Ogut tuh baik-baik sih. Udah masing-masing aja, jangan saling ganggu gitu aja. Enggak, bukan ancaman sih, itu aja. Takutnya mereka apa? Kalau biasanya takutnya dia kamu jual datanya apa bagaimana atau? Jual data atau maksudnya atau celakain mereka? Enggak, kalau kita pengen jahat gitu ya. Ogut tuh sampai punya semua data login gitu, semua perbankannya. Jadi kalau misalkan pengen diganggu, sengajain aja salah login 3 kali semua. Mati semua itu rekening gitu kalau dalam artian. Kalau rekeningnya mati semua apa yang terjadi? Ya gimana bisa deposit sama ini? Sedangkan mereka ngurusnya susah. Itu duit kalau di tracing, transaksinya mencurigakan semua. Kan sedangkan rekening semua bodong. Bahkan ada orang yang nyari duitnya dengan cara pergi ke daerah-daerah kayak Subang, ke petani, saya bikinin rekening ya, saya kasih 500.000, dijual setelah udah jadi tokennya, udah jadi ke ATM-nya, udah jadi ininya semua, dijual ke website-website judi, seharga 2,5 juta dan segala lain-lain. Mereka nggak ada yang punya rekening atas nama mereka sendiri. Jadi judi online itu modalnya rekening bodong. Masa pakai nama sendiri? Iya bener lagi. Iya. Tambah pinter nih, abis ini bikin rekening, maksudnya bikin rekening gue jual ke sono, ya kan? Kali-kali, oke. Akhirnya balik lah kau ya. Balik. Nah, berarti ketika kamu balik, kamu masih punya pegangan duit dong ya? Wah, duit ratusan juta masih. Oh masih ya. Nah kemudian apa yang kau lakukan setelah pas baliknya itu? Itu udah hijrah tuh ibaratnya. Hijrah, mulai ngaji, mulai kemana ikut kamu? pengajian. Di Bogor, banyak. Alhamdulillah Allah kenalkan dengan banyak guru-guru yang baik, yang benar-benar ikhlas ngajarin, sampai diajakin, ayo nginep di rumah bapak, mau tanya apapun, diajakin sholat malam. Banyak guru baik, Masya Allah. Tapi yang uniknya memang adalah duit ratusan juta itu, Allah tahu Ogut lemah, nggak sanggup ngebuang semua uang haram itu, Allah kirim para penolong akhirnya. Maksudnya? Penolongnya para penipu, tukang tipu pada datang. Oh itu bukan penolong itu ya, dia penipu ya. Tapi lu penolong ya. Dan perlu waktu memang bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu penolong. Jadi Allah nggak izinkan uang haram itu masuk ke dalam perut. Jadi ketipu semua habis. Ditipunya gimana? Mulai lagi dari ngajak bisnis, ngajak usaha, padahal deket banget, tahu-tahu hilang, entah kemana. Ada contoh, kita waktu itu pernah pengen punya bangun perumahan barengan, kecil-kecilan, developer. Developer. Ya. Akhirnya tapi habis ya, dalam hati ngerenung, ya lu lagi dijadiin jalan sama Allah buat supaya gua nggak makan duit haram itu untuk jadi jalan ngebersihin. Iya. Ya sampai akhirnya mulai dari nol lagi. Sama istri mulai jualan kaos kaki di pinggir jalan tuh. Alhamdulillah istri ikut dampingin. Oh. Yunda namanya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita ke istri, akhirnya lu belajar, uang habis segala macam. Ada pembimbing waktu itu. Iya, guru-guru. Ada guru yang memang jadi ini suri tauladan. Ada. Siapa waktu itu? Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Semoga beliau sekarang sudah wafat. Semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Juga mungkin kalau yang orang-orang kenal mah Agim ya, itu udah kenal. Di Bogor juga ada Ustadz Samsam Nur Hidayat. Ketemu sama Agim? Ketemu waktu pesantren. Cerita karena sempat di Darut Tauhid. Cerita yang tadi sih. cerita waktu itu udah nulis buku juga, udah beredar, diberikan kepada beliau. Jadi ya pas dengan lu cerita itu dia gimana, ketawa? Enggak sempat cerita cukup banyak dengan beliau, waktunya padat ya, cuman ya beliau mana nasehatin, ya udah ya masa lalu ya. Jadi dan ketemunya waktu ketika di sana kan cuman sepekan sekali kajian umum itu juga, bukan sesi pribadi, sesi yang bisa ngobrol berdua, belum sampai kayak gitu. Memang yang luar biasa tuh tadi almarhum Ustadz Fatur Rahman. Anak yang baru pulang entah Cina dari mana masuk ke masjid ikut pengajian. Tapi dipanggil sama beliau, ikut ke rumah bapak. Terus? Nginep. Kalau nggak nginep datang ke rumahnya diteleponin, dicariin.
Dan ketika di rumahnya jam 2 dibangunin, diajak sholat malam tahajud itu 2 jam berdiri. Beliau baca surat yang panjang sholat. Ya Allah, biasa jam segini masih ngapain dulu mah kan. Ini sekarang sholat segala macam, dan beres sholat itu didoain dengan tulus. Beliau juga sampai ngapain kok istilahnya ini kiai itu di situ teh. Tapi ngedoain teh sampai netesin air mata. Mudah-mudahan Denny suatu saat jadi mubalik ya. Sebarin kebaikan ke orang-orang. Mau ngajarin apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tugas kita nggak ngubah orang, tugas kita nyampein aja. Orang jadi baik, itu Allah yang ngubah. Orang nggak jadi baik, selagi kita lihatnya karena Allah, tetap jadi pahala di sisi Allah. Apa ruginya? Ajarin apa saja, yang penting jadi kebaikan. Sampein. Didoain. Kok sebegitunya ya, ngapain gitu istilahnya. Ketemu orang Cina entah nggak jelas dari mana ini, tahu-tahu disuruh ke rumahnya diajarin, silakan tanya segala macam, silakan Bapak pengen ajarin. Dan udah gitu beliau nyeletuk, Bapak mah meninggalnya nanti sama kayak Nabi umur 63, dikabul sama Allah ya umur segitu. Jadi dalam keadaan masih insya Allah ya akhirnya wafat dalam, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin. Dengan lu cerita di sini pasti banyak yang mendoakan juga, dan itu memberikan pahala tambahan ya untuk beliau, dan pastinya lewat kebaikan yang beliau berikan kepada lu juga. Oh, kemudian lu start semuanya dengan berjualan. Bukan ketemunya bukan Ko Dennis yang waktu masih banyak duit nih, itu Masya Allah. Waktu itu ini ya udah nggak ada duit ya. Ketemu mulai dari sempat jadi kurir JNT juga kok. Geheng-gehengan nganterin paket. Oh. Coba Lion Parcel lebih bagus ya. Iya. Oh iya, sponsor. Belum sih. Moga-moga habis ini sponsor Lion Parcel ya. Iya. Terus waktu itu kenapa mau sama dia? Masuk sini mau nggak? Ngobrol dikit. Kan dipakai cadar juga nggak apa-apa ya? Sok dikasih itu dikit deh. Terima kasih mau bergabung. Iya. Sudah berapa lama kok kenal laki-laki ini? Sudah 3 tahun 1 bulan. Oh, kamu orang mana? Aku Medan. Medan ya, dia Bogor ya? Bogor. Ketemunya di situ ya? Di Bandung. Pesantren Darut Tauhid. Iya. Kok bisa sampai di sana sih? Dari Medan ada di Di Pesantren Darut Tauhid. Kok bisa kamu ada di sana? Aku santri karya Darut Tauhid. Cabang Medan. Punten, namanya siapa? Yunda. Yunda ya, Yunda ya. Terus kenapa waktu itu bisa suka sama dia? Ganteng ya pasti ya? Justru dari banyaknya santri-santri yang naksir sama beliau, aku tuh nggak suka sama beliau. Oh, kenapa kau nggak suka dia? Karena aku kan introvert. Aku tuh kurang suka laki-laki yang jadi pusat perhatian. Karena aku nggak suka jadi pusat perhatian, ini jujur aja gitu. Iya. Tapi pada saat itu, di antara banyaknya yang datang, beliau itu berani langsung nemuin bapak aku. Oh, berarti kau yang naksir dia? Belum naksir sih, karena ta'aruf kita. Oh, ta'aruf ya? Iya. Gimana cerita ta'arufnya itu bisa terjadi? Jadi awalnya dijodohin. Ada teman kadar dakwahnya dia, teman satu santri, kantor sama aku di DTP dikirimnya Medan. ke cabang Medan, aku dikirim ke cabang Surabaya. Oh, terus dia yang jadi double agent. Promoin Yunda ke aku, promoin sebaliknya, promoin saya ke Yunda. Aku nggak sama-sama mau ya, sama-sama orang jaraknya segitu jauh. Jadi dia lah yang ngejodoh-jodohin gitu loh. Iya. Terus malah rapat nasional Sedarut Tauhid se-Indonesia dikumpulin ke Bandung, itu pertemuan pertama. Ketemu, ngelihat, karena kan ngewakilin cabang Medan, ngewakilin cabang Surabaya, ketemu di Bandung. Tapi kan dia cadaran nih ya? Belum. Waktu itu belum. Dia ada ceritanya lagi. Belum. Jadi aku dulu nggak kayak gini, Bang. Bagaimana dulu? dulu udah berhijab tapi ya? Udah syar'i. Iya, udah syar'i ya. Iya, belum. Kalau aku tadi cerita, jadi aku tuh SMP, SMA tuh masih buka tutup. Pakai kerudung, belum pakai kerudung sepenuhnya. Mulai pakai kerudung itu kuliah pun itu gayanya itu kayak masih anak zaman sekarang, pakai celana jeans koyak-koyak, terus kemeja aku gulung, tomboy lah dulu, tomboy. Nah dari situ terus aku hijrah juga sama kayak beliau. Gitu. Oh, kamu punya kisah juga? Aku juga punya kisah. Oh, kisahmu bagaimana? Kisah hijrah. Oh, ini 2 orang hijrah nih ketemu nih. Satu hijrah judi. Kamu hijrah apa? Judi juga dulu? Enggak. Kalau dia di Thailand, lu di Hong Kong ya? Lu apa dulu? Aku mah jauh banget dari dunia gitu. Enggak kepegang sama sekali. Awal mula aku hijrah itu karena ketika itu aku ngelihat ada teman baik itu, dia sakit leukemia. Kemudian meninggal, usia muda, masih kuliah semester 4, meninggal. Nah dari situ tuh aku kayak ngelihat,
kok orang bisa meninggal ya gitu. Abis meninggal dia mau kemana ya kayak gitu. Aku sempat mikir. Jadi dari 3 pertanyaan yang tadi Ko Denny sempat sampein tuh kayak dari mana kita berasal. Aku Muslim dan aku tuh udah tahu banget lah aku ini dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Untuk apa sih kamu diciptakan ya? Dari teori aku udah tahu ya buat beribadah lah, sholat, puasa, zakat. Nah yang ketiga nih jadi jalan aku buat memutuskan buat hijrah. Beres mati, kamu mau kemana gitu. Nah beres teman aku meninggal nih, aku tuh kayak ketakutan gitu loh. Nanti setelah mati, emang ada kehidupan lagi kayak gitu. Sempat nanya juga dalam diri. Dan ketika aku buka kitab suci Al-Quran gitu ya, buka-buka, ada surga dan neraka gitu. Kalau misalnya kita berbuat baik, ya nanti kita akan pulang ke kampung halaman gitu kan, surga. Kalau kita berbuat buruk, ya nanti balasannya pun ada gitu di sana. Ketakutan setengah mati dong, di situ aku masih buka tutup kerudung, padahal kan aku seorang muslim gitu ya. Aku belum pakai kerudung sepenuhnya, terus pergaulan juga kayak gitu. Ya, orang menyangka seorang Yunda Faisyah itu adalah anak pesantren. Aku baru expose di sini loh, Bang. Cerita masa laluku. Oh, jadi kamu itu sebenarnya banyak menutupi hal juga saat itu. Bukan menutupi, tapi memang masa lalu itu benar-benar udah aku tinggalin. Jadi aku yang dulu tuh masih buka tutup kerudung. Terus aku dulu sempat juga ikut lomba apa Bu ya? Sunsilk Hijabhan. Sunsilk Hijabhan, dunia modeling, terus dunia dancer ya Bu ya. Oh, kau dancer bisa joget-joget. Aduh. Ih, lucu ya. Tunggu. Jadi ceritanya, maaf ya. Jadi tidak semua orang yang berhijab itu beneran sudah hijrah gitu ya? Iya, Allah alam ya. Punya masa lalu masing-masing. Iya, maksudnya kan kalau kita lihat kan kalau istilahnya kalau ketika kita berhijab itu kan berarti kita menyatakan bahwa kita tuh udah hijrah gitu atau belum kayak gitu. Betul. Proses. Kalau aku ngelihatnya proses. Jadi awal mulai itu kan aku masih buka tutup. Ketika aku kuliah kan aku kuliahnya di Universitas Muhammadiyah gitu ya, Sumatera Utara. Nah, di situ memang diwajibkan kalau kita muslim ya kita pakai kerudung. Ya aku mengikuti peraturan di situ sembari aku mencari jati diri Islam itu yang sebenarnya. Nah, pada saat itu tuh kayak ketika ngelihat orang meninggal tuh bener-bener takut. Aku tuh kalau meninggal nanti bawa bekal apa ya? Dan aku bakalan dipulangkan ke tempat yang nikmatnya abadi atau siksanya abadi gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang kalau bisa dibilang tuh kayak teman-teman yang ngajakin kita buat ke Allah lah gitu. Oh, komunitas gitu. Hijrah. Dari situ tuh, aku hijrah itu semester 4 di bangku kuliah. Itu gara-gara apa saat itu tiba-tiba kamu memutuskan, kalau dia kan tadi cerita, dia nonton Ajim, pulang gitu. Kalau kamu waktu itu apa? Kalau aku tuh ketakutan setengah mati, karena aku ngelihat banyak hal yang menakutkan setelah temanku itu meninggal gitu. Jadi ada hal-hal di luar nalar, jadi kayak aku tuh tidur, perasaanku mimpi, tapi seolah-olah tuh kayak nyawaku tuh mau dicabut kayak gitu. Aku pikirnya mimpi, tapi itu kayak bener-bener kayak real gitu aku ngerasanya. Dan ketakutan setengah mati sampai aku ngerasa, sampai pada satu titik, kalau hari ini aku mati, aku bakalan kemana gitu. Satu titik itu kejadian apa? Kejadian di mana temanku itu. Oh, yang temanmu itu? Teman wafat. Jadi aku dari temanku wafat tuh, temanmu ini aku mulai mikir. Gede banget impact-nya ke kamu gara-gara teman itu. Deket banget. Deket banget dan 1 bulan dia sakit, masuk rumah sakit, koma. Kemudian kalau kata orang muslimnya mah sakaratul maut. Sakaratul maut sampai dia wafat, aku menyaksikan semua. Jadi aku kayak melihat Tuhan tuh kayak nih lihat nih kayak gitu. Ada yang kayak dia ngeliatin ke pintu gitu. Terus padahal kayak mempersilahkan masuk, padahal di pintu nggak ada siapa-siapa. Jadi 2 jam sebelum meninggal, itu horor banget. 2 jam sebelum beliau meninggal, mohon maaf ya, aku juga nggak tahu apakah semua orang yang sakaratul maut mengalami ini, tapi yang aku lihat dari temanku itu adalah 2 jam sebelum beliau meninggal, itu ngomongnya udah celat ya, cadel gitu. Padahal tidak cadel, tidak celat. Jadi lidahnya mulai pendek. Yang kalau kita baca, memang ciri-ciri orang yang sudah mau wafat tuh lidahnya jadi pendek. Kayak gimana dia ngomong itu? Jadi, mohon maaf ya, ada yang di depan pintu, ada yang hago. Iya kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak Dia sebenarnya dia pengen ngomong bener. Gitu ya. Tapi dari sananya udah dikunci gitu. Karena kan nggak mungkin bilang itu ada malaikat kan, nggak mungkin gitu kan. Liatin ke pintu. Jadi pas dia bilang
mau apa, ayo mau masuk, ada yang mau masuk. Terus nggak berapa lama, ya udah nggak apa-apa, ya udah masuk, dia udah masuk. Jadi dia bisa ngelihat apa yang nggak kita lihat, kan benar ya malaikat pencabut nyawa gitu ya. Nggak berapa lama selang dari situ, yang paling ngeri itu waktu proses dia sakaratul maut sih. Pas sakaratul maut itu bener-bener kita ngerasa hari ini tuh dia meninggal, karena ya mohon maaf mungkin dulu dia pernah pacaran apa segala macam ya. Nah ketika itu tuh bener-bener ketika beres sakaratul maut aku penasaran banget gitu kan. Aku tanya, kamu ngelihat apa sih? Kok kamu kejang-kejang terus kamu kayak ngorok apa segala macam gitu ya, tanda-tanda orang mau wafat gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa tapi air matanya tumpah. Jadi mulutnya nggak bisa keluar kata-kata. Nggak, dia tuh pengen cerita banget, tapi ya mungkin dari sananya itu Allah nggak kasih izin buat ceritain, karena memang itu sesuatu yang goib ya, kita nggak bisa. Cuman air mata itu netes. Dari situ aku tuh makin takut, ya Allah kalau diganti dan ditukar posisinya itu aku di situ, aku bawa bekal apa hari ini? Nggak punya bekal apa-apa. Iya, masuk akal. Itu aku nangkep sekarang akhirnya. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk hijrah dari situ. Waktu kejadian itu ada belum nggak ada. Episodenya masih jauh banget. Oh masih jauh ya, masih Ketemunya panjang. udah ya? sama-sama Udah memperbaiki diri yang di Bandung itu, dan ketika akhirnya udah sama-sama pengen, udah sadar nih udah jadi fitnah nih, karena misalkan udah mulai ngaji juga kajian, tapi yang datang ya misalkan 100 orang. Laki-lakinya 4, sisanya perempuan semua. Setelah nikah udah pada nggak ikut ngaji lagi yang kemarin pada itu. Jadi kan berarti niatnya apa ngaji nih? Dan ya, pokoknya udah jadi fitnah, udah jadi sesuatu yang kurang baik lah. Kurang baik ya udah harus ada pasangan. Nah di antara semua wanita yang istilahnya gampang ketipu sama casing seperti ini. Istilahnya. Dia banyak banget yang naksir. Banyak, ya iyalah mukanya kan kayak opa-opa Korea ya. Iya terus. Ya malah dia yang nggak tertarik gitu. Itu yang bikin lu tertarik atau gimana jadinya? Karena dia nggak kan kadang laki-laki mah ngetes gitu ya. Yuk jalan gitu istilahnya. Kok gampang banget mau. Sedangkan kalau misalnya Ninda tuh justru nggak tertarik sama casing. Sedangkan perempuan yang tadi pada mau istilahnya diajak cowok lain misalkan nggak mau. Udah hijrah udah apa segala macem. Tapi diajak si Koko mau. Berarti kan sedangkan Yuda mah dari awal ke Denisnya udah biasa aja, nggak tertarik gitu. Kalau hijrah duniawi mungkin mereka sudah. Kalau hijrah koko Korea belum. Belum, iya. Ya udah, akhirnya istiqoroh, minta petunjuk kepada Allah, izin hubungin beliau, pengen ngadepin ke bapaknya. Itu pertemuan pertama. Iya. Halalkan atau tinggal. Taruh tuh gitu. Sadis banget. Pertemuan pertama nggak diduga-duga di pesantren Darut Tauhid. Itu pun setelah perjodohan dari teman beliau, Rangga ya, Masya Allah banget itu. Beliau yang jodohin kita, padahal kita nggak ada minta. Katanya gini, aku kalau ngelihat si Koko, dia bilang sama aku kalau ngelihat si Koko, itu kayak ngelihat kamu. Karena dulu aku kerja sekantor. Kalau misalnya ngelihat kamu, aku kayak lagi ngobrol sama si Koko, katanya gitu. Jadi itu ada alasan dia, Kan kamu kan sebenarnya nggak terlalu suka sama dia karena dia digandrungi banyak orang. Tapi kalau secara fisik mah aman lah ya. Aman lah, memperbaiki keturunan. Iya, pasti maksudnya ya oke lah kalau secara fisik. Cuma kalau dari situasi nggak terlalu suka sama cowok kayak gini gitu kan. Tapi mungkin Bang Denny paham ya karakter perempuan Sumatera, Medan. Mereka itu nggak tertarik sama casing, mereka itu lebih tertarik sama nilai diri. Maksudnya itu kayak lu mau ganteng tapi lu nggak ada isinya juga gue nggak mau. Gitu. Itu perempuan Sumatera tuh kayak gitu. Lu mau ganteng tapi lu nggak bertanggung jawab, lu nggak punya nilai, ya gue nggak suka gitu. Nah pada saat itu Yunda lagi ngelihat itu ada nggak di diri dia gitu kan. Mungkin dari segi keilmuan atau mungkin akhlak beliau gimana. Nah pada saat itu setelah kita ta'aruf, kita diperantarain oleh guru, itu ada Ustazah Kiki ya, sama Ustadz Faisal, kita diperantarain. Akhirnya akhirnya beliau terbang tuh ke Medan. Ketemu sama bapakku. Itu ngapain? Itu ya, kalau di Medannya apa taruh? Bukan taruh, proses taruh. Ustadz Faisal tadi. Taruh mah secara bahasa mah kenalan. Oh, Cuman kenalannya itu bukan dengan diajak pergi dua pacaran. Enggak kan jauh. Dan karena udah kita jauh jadi tukaran kayak ini CV kerja. CV taruh. Jauh gimana nih? Kan aku di Surabaya, dia di Medan. Aku di Medan. Jadi nggak ketemu ya? Nggak ketemu, dibuatin grup. Ada Ustadz, Ustazah, aku sama beliau. Oh di grup WA gitu? Iya. Oke. Jadi kan jadi lu pacaran disaksikan sama Ustadz gitu? Bukan acara, kita taruh ya.
Bukan, beda ya, beda. Jadi gua beneran nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Beda Ini dunia, ya, mohon maaf ya, Iya, nggak bermaksud menyinggung, biar aku Iya, ngerti biar- juga. Iya kan nggak semua orang paham soalnya. Pengen Terus ya saling kenal di situ, visi misi pernikahannya apa. Dan tapi kan kalau misalkan nggak, kalau secara umum kan orang proses kenalan kayak gitunya kan di bioskop, diajak pergi berdua ke hotel. Kalau ini dibimbing ada guru-guru, jadi nggak ada interaksi yang berduaan, nggak timbul perasaan yang seharusnya belum boleh timbul. Iya, nggak ada jadi interaksi lah, ngejaga. tunggu, dalam grup itu lu kenalan kan? Halo, aku Ini visi misi. Denis. Hai, Enggak, aku langsung Yunda gitu. kirim CV. Kirim CV, jadi nggak ada. Kirim CV itu gimana maksudnya? CV ta'aruf ada. CV Ta'aruf itu nih aku jelasin. CV Ta'aruf itu isinya biodata diri kita, keluarga kita, visi misi kita, dulu pernah kerja di mana, pendidikan seperti apa, ya data diri supaya Wawasan kenal. keislaman, Oh, biar atau tahu ibadah ya. harian. Tahu. Nah itu yang perlu diketahui anak Tapi zaman kan sekarang. jadi nggak mungkin macam-macam gitu. karena ada guru di Oh, situ. Iya. gitu. Anak zaman sekarang kan ta'arufnya chattingan berdua, udah bangun Modus. tahajud belum begitu. Oh, beda. Beda guys. Iya. Oh, akhirnya aku paham. Aku jadi belajar. Oh, Aku keren. senang sekali. Iya. Keren banget. Aku tuh cuma taunya taruh. Katanya nggak pernah ketemu, tahu-tahu menikah. Ini kan jadi lebih jelas kan. Keren banget. Ya bagus lah jadi sama-sama akhirnya di situ Mengenal. saling kenal dan menghindari hal-hal yang mudorot Mudarat, ya. wih, keren. Iya, mudorot ya. Dan kalau tertarik jadinya bukan tertarik sama casing, bukan karena dia cantik sama apa ya orang nggak ketemu, Iya, orang nggak belum, ini. belum ngeliat. Benar-benar ngelihat nilai yang ada dirinya. Oh, ibadahnya seperti itu. Oh, dia tujuan nikahnya benar-benar misalkan pengen dakwah atau ridha Allah. Jadi Nilainya aja gitu ya. Cuma kan bisa ditipu kamu nanti. Betul. Bisa ya, ditipu, memang bisa nggak tuh? betul, bisa ditipu. Bisa banget. Tapi Bisa akan banget. kelihatan nanti setelah proses itu soalnya pas ngadep ke bapaknya itu proses Nah, nawar. itu namanya konfirmasi dari CV yang udah dibuat tadi itu. Gimana tuh? Jadi ketika kita udah mutusin dari tukaran CV tadi, kan Ustadz nanya tuh, Teh Yunda mau lanjut nggak? Baru aku bilang, aku mah nunggu dia dulu, kalau dia lanjut mah hayu. Ditawarkan. Ditanya. Jadi pertemuan kedua itu di rumahnya ngadep ke bapaknya. Iya, Pertemuan setelah itu ketiga akad nikah. konfirmasi. Jadi nggak bisa ditipu. Jadi begitu saya ketemu, saya tanya kan. Beliau kan nggak nulis. Kalau bohong kan itu kan Kelihatan skema yang sih udah bohong. dibuat-buat gitu kan. Ketika ketemu saya konfirmasi semua. Saya tanya keluarganya seperti apa, masa lalunya seperti apa, sekarang kerjanya apa, pendapatannya berapa. Tanya ke keluarganya. Tanya ke beliau. Ke Beliau dia. beliau Menghadap- berangkat ke rumah menghadap ke saya rumah. sendiri ya sama temennya. Ya tapi kalau misalnya yang dia tulis sama yang dia omong itu bohong semua gimana? Kelihatan sih. Kelihatan lah, Kelihatannya gimana? kelihatan lah Oke, orang gitu. yang bohong itu mah. Apa ya? Oh, dari Ketika interaksi. Interaksi ya? juga Interaksi kelihatan. lebih ke Orang- interaksi ya. Kepalsuan kelihatan lah. Kalau Iya, gimana iya. ya? Maksudnya ketika orang, oh saya rajin Quran, rajin apa, tapi misalkan mau Saya suruh nulis, tapi baca apa. nggak bisa Oke. ya. Di situ Berarti tes diuji. baca. Iya, di Nggak apa-apa, situ. itu boleh. Iya. Tes bacaan, Beliau tes juga. hafalannya seperti apa, hafalan Qurannya dan lain-lain. Kalau cintanya gimana? Di dalam Islam itu nikah itu dasarnya bukan cinta. Tapi Tadi tujuan yang sama. Tujuan yang sama. ibadah. Karena kalau misalkan cintanya didasarkan kepada sesuatu yang tidak abadi, tampannya atau hartanya yang semuanya titipan, Iya. maka ketika itu semua hilang, apakah pernikahannya juga harus berakhir? Iya setuju. Kan enggak. Iya. Sedangkan cinta itu sekedar bonus yang menarik. Waktu SMP kita sekelompok terus sama si dia juga bisa naksir kan? Apalagi sekarang udah tinggal seranjang terus gitu kan? Wah berarti gua sama Coli taruh tuh. Gak ada cinta kami dulu. Keren. Yang ada lebih nafsu. Kacau. Tunggu. ini hal menarik ya. Setelah akhirnya ketemu Bapak dan akhirnya ketiga menikah, akhirnya Tujuannya sama, tujuannya sama menikah, akhirnya cinta itu tumbuh. tumbuh. Iya. Kalau aku sih ngerasa sebelum sebelum proses-proses itu aku belum sama sekali belum suka sama beliau. Bahkan mohon maaf malam pertama juga ya. Ih gimana itu bingung kan ya? Masih gamisan, masih Aku tuh malam pertama tuh bener-bener pakai pakaian lengkap kayak jadi seru lah. Cuman Tidur- bedanya kan tidurnya udah halal. Pakai pakaian lengkap pakai pakaian gitu. lengkap Oh. sampai beliau bilang nggak kepanasan apa? Dia tidur pakai gamis, Iya, lengkap iya. syar'i, kerudung. Iya. Gugup sama gugup itu ya. Gugup. Tapi Akhirnya serunya tidak di terjadi situ. malam pertama. Apa terjadi? Ya itu urusan kalian lah ya. Ya jangan kita bahas terlalu jauh ya. Nanti tidak bagus ya. Tidak bagus. Iya. Oke, berarti cinta itu akhirnya tumbuh ya, berarti Tumbuh ya. sendiri. Ibarat karena nikah tuh akhirnya ketika dalam Islam kayak naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, sama-sama mau ke Bandung. Yang penting tujuannya sama. Ketika tujuannya sama, apa nggak mungkin ada masalah? Ada. Ban kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol. Kita masih sama-sama mau ke Bandung kan?
Iya, kalau gitu ngapain kita pisah angkot? Ya, sama. Kita niatnya pengen apa nih? Pengen ke Allah, untuk dakwah, ridha Allah. Ada masalah? Pasti. Tapi ketika ada masalah, tujuan itu yang kembali mempersatukan. Kita tuh selama ini mau ngapain? Mau sama-sama ke Allah kan? Mau sama-sama ke surga? Ya udah, ngapain kita pisah di sini? Ya. Yang jadi masalah kalau satu tujuannya pengen jadi selebgram, satu pengen jadi hafiz Quran. Ada Walaupun meskipun sama-sama fisiknya sama-sama tertarik satu sama lain. Ibarat satu mau ke Jakarta, satu ke Bogor. Terus kita misah gitu di Cikampek, ngapain? Gitu kan? Jadi ketika akhirnya udah tujuannya sama, tiap hari bareng, tiap hari mohon maaf seranjang, bisa diapa-apain dan jadi pahala lagi. Ya. Karena udah halal gitu kan, masa nggak timbul cinta sama teman sekelas aja, cuman ketemu di kelas aja bisa naksir. Iya, kalau visi misinya sama, cinta itu akan tumbuh. Ya. Sebenarnya kan banyak juga nih orang-orang di luar sana yang dia takut. Dia takut karena takutnya nggak tumbuh tuh cinta, ya kan? Betul. Aku juga pernah ngalamin, aku pernah cerita di Deddy Corbuzier ya, tapi dengan versiku sendiri. Ternyata memang tumbuh kalau memang satu visi misi gitu loh. Cuma kan itu kan tergantung daripada dua belah pihak. Sama-sama sudah settle dengan visi misi mereka dan mereka sudah cukup tenang untuk membawa hidup mereka. Karena kalau cinta itu dibawa sama anak yang masih rock and roll dan orang yang sudah lebih tenang akan sangat berbeda gitu jalannya. Untuk menutup ya. Aku paling tertarik sama Dennis nih. Dennis ini kan karena dari Chinese kan. Akhirnya kamu nggak ada Chinese ya berarti ya? Oke. Ini kan lucu dan unik ya. Karena di Chinese itu kamu cerita nenek Buddha segala macam. Ketika kamu masuk Islam, pandangan kamu terhadap agama yang lain akhirnya jadi kayak gimana? Dan kenapa Islam itu? Itu yang menjadi pertanyaan mungkin untuk menutup ya. Satu, Masya Allah. Ketika akhirnya kita ngelihat yang lain, jangankan orang yang masih berbuat baik dengan agama mereka lah. Ngelihat orang maksiat depan mata aja, kita masih bisa mikir, kalau Allah mau, bisa saya yang maksiat, mereka yang taat. Jadi kalau misalkan ada orang nilai kita baik, bukan karena kitanya yang udah baik, Allah yang tolong. Ya, yang kita bisa ngaji, orang lain nggak bisa ngaji, karena misalkan mereka anak yatim, mesti nyari kerja. Kita mah bisa ngaji, orang tua ada biaya, kerjaan lebih enak. Nggak sejatinya manusianya nggak ada yang jago, adanya yang Allah yang tolong. Jadi pandangan ke agama lain sama sekali nggak bisa ngerasa diri ini lebih benar, lebih dan lain-lain. Kalau Allah mau, bisa mereka yang dapat hidayah jadi alim ulama, jadi orang soleh. Saya yang tersesat tanpa agama sendirian, maksiat terus-terusan. Jadi nggak ada hak untuk ngerasa diri ini lebih baik. Justru dengan kenal dengan mereka, kan dulu ke teman-teman sekolah Katolik banyak ya, teman-teman yang dari dunia sana juga. Jadi ladang dakwah, mengenalin kebaikan. Karena kalau kita berbuat buruk, Islamnya yang dicap jelek. Kalau misalnya kita berbuat baik, bismillah. Ini bukan akunya yang baik, ini Islamnya. Dan terlepas apapun respon merekanya, enggak, kita nolongin orang dia berbuat jahat, nggak rugi. Kan dia yang zolim akan ada hukumannya. Tapi lihat kelakuannya nyebelin, meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus akhirnya udah bantuin dia malah ngejahatin, ya emang berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Jadi ladang dakwah, ladang kebaikan. Agama lain, insya Allah banyak juga yang orang baik, maka orang Islam juga harus lebih baik dengan yang katanya ngaku dia udah sholat dan lain-lain. Itu jadi kebaikan. Dan terakhir, apa tadi? Kenapa Islam akhirnya menjadi tempat berlabuhmu? Dia menjawab, karena Islam menjawab 3 pertanyaan tadi. Dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Dan itu sudah dibahas lengkap sih oleh Ustadz Felix juga sudah, Dr. Zakir Naik sudah lengkap. Tapi emang tadi balik lagi, kenapa Islam? Sederhananya mah, saya tuh cuma pengen tenang lah, pengen bahagia, segala macem. Dan pernah mencoba pengen bahagia dengan segala apapun yang kata orang jadi bahagia. Harta udah, populer di sana dan yang lain-lain. Tapi nggak bahagia. Tapi justru dengan cara Islam itu tadi, cara pandang terhadap masalahnya, makin kita lepas dari itu semua, makin tenang. Udah enak gitu sekarang, udah bener-bener nggak ada hilang duit mangga, ini mangga ya karena emang Allah suka udah. Ya. Jadi udah nggak ada yang ngegantung lagi, udah tinggal Bismillah Allah aja, dan itu lebih menenangkan, lebih enak, lebih memaksimalkan potensi manusia, baiknya jadi tanpa alasan, udah gitu juga berbuat baiknya jadi tanpa alasan, dan juga menjadi manusia yang benar-benar lepas dari perbudakan yang kata orang dikejar-kejar itu. Enak banget, nggak ada kegundahan lagi. Kamu menemukan nikmatnya ya, berarti di situ ya. Alhamdulillah. Saya ikut senang juga ya. Saya dengarnya juga jadi ikut tenang gitu. Karena saya juga ingin berterima kasih dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Terima kasih sudah masuk di Islam dan terima kasih sudah menjaga agama ayahku.
karena ayahku adalah seorang Islam dan kalau boleh titip doa namanya Haji Nasaruddin Chang bin Bandaro, dia orang Padang. Itu aja sih dari aku. Terakhir buat Teteh Yunda. Aduh, kaget. Sudah sebesar apa cintamu sama dia sekarang? Masya Allah, yang pasti tidak lebih besar daripada cintaku kepada penciptanya. Karena ketika aku mencintai Allah, insya Allah Allah yang menumbuhkan terus rasa cintaku kepadanya. Oke, amin. Makasih ya. Makasih. Jangan mau pakai agamamu sebagai alat untuk menghina orang, yang bantai kok.